tegak kuatkan hati. Perkenalkan, saya Nusa Kirana Nasution, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karo dari SMA Negeri 1 SIPA 4 Kabupaten Karo. Saat ini saya sudah bersama Ibu Eka Dasaria Nainggolan, Guru Geografi SMA Negeri 1 SIPA 4. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melakukan proses belajar di kelas. Jadi di sini saya melakukannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses belajar di kelas sebagai persiapan awal dan agar Ibu nanti lebih percaya diri dalam mengajar di kelas. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Oke, baik Ibu, akan saya jawab. Tujuan pembelajaran nantinya akan saya bawa yaitu dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Adapun beberapa tujuan, yang pertama adalah nantinya murid dapat memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persebaran daripada flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, murid dapat membuat peta persebaran flora dan fauna berdasarkan diskusi kelompok. Kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang akan Ibu capai di dalam proses belajar nanti? Oke, area pengembangan yang akan dicapai nantinya adalah di bidang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian mengenai rancangan pembelajaran, kira-kira apa strategi, model, dan metode yang akan Ibu lakukan? Oke, dalam materi ini ada beberapa rancangan yang saya susun untuk penyampaian pembelajaran. Yang pertama adalah strategi yang saya ambil adalah berdiferensiasi, dan juga model pembelajarannya adalah problem based learning atau PBL. Sedangkan untuk metodenya adalah berdasarkan diskusi kelompok, dan waktu pembelajarannya nanti diambil pada hari Selasa, yaitu di kelas 11 IPS 2, yaitu pada jam yang ketiga. Baiklah, kemudian dalam proses observasi nanti, Bu, saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi selama pembelajaran. Kemudian setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Demikian ya, Bu. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan proses mengajar di kelas, kemudian melakukan percakapan pasca observasi. Demikian, Bu. Jadi hari Selasa di kelas 11 IPS 2 dan jam ketiga ya, Bu ya? Iya, Bu. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau melakukan percakapan observasi dengan saya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke pasca observasi. Anak? Oke, hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, yang dipimpin oleh si Rama. Ayo Rama, ke depan pimpin doanya. Mohon sebelum kita mulai belajar kita, saya berdoa dulu. Apa yang kita tadi suka supaya pada saat ini ya Allah, ya Allah, pada hari ini kami sudah memasuki ruang kami, sekarang kami mau belajar dekati anak-anak ini Bapak, supaya kami bisa menerima apa yang begitu dalam hidup kami. Ini anak hanya doa dan singkat dan menjadi suka berdoa. Amin. Oke, terima kasih Rama sudah membawakan doa. Oke, yang berikutnya adalah saya akan mengabsen anak-anak semuanya. Jadi dengarkan namanya. Yang pertama atas nama Alinda hadir. Oke. Yang kedua Aura, Aris, Beron, Darius, Dea, Edia, Ertiani, Fedora, Bisa, Gloria, Hania, Alpa. Oke, tidak ada suratnya kan? Oke. Asya, Iramai, Zepayona, Jessica Ria, Margareta, Mika, oke, Rafael, Veronica, Rama, Rimayanta, Rizky,
Sakit ya? Udah ditunggu ini? Belum. Nanti kalau ada waktu sempatan untuk menjemput dia ya. Sally? Saya, Bu. Oke. Silvianika? Vicky? Wisnu? Yoga? Ayu. Pranata. Oke. Ada satu orang yang sudah hadir dan satu sakit. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Kalau saya perhatikan ruangannya sudah rapi, sudah bersih untuk kedepannya. Tetap bekerja dengan baik piketnya. Oke. Yang berikutnya kita masuk di dalam materi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang namanya letak wilayah Indonesia. Sudah kan? Nah, jadi mengenai letak wilayah Indonesia sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di dalam materi tentang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu ke belakang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita lihat apa saja yang menjadi persebaran flora dan fauna. Di antara kalian ada yang tahu apa yang menjadi faktor-faktornya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa yang menjadi faktornya? Oke, Pak Yonan silakan. Satu, iklim. Kedua, geografi. Ketiga, energi. Dan keempat, geografi. Oke, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua faktor geografik atau yang berhubungan dengan tanah, yang ketiga adalah faktor fisiografi atau disebut dengan faktor yang berkaitan dengan ketinggian tempat, dan yang terakhir adalah biotik yang berhubungan dengan makhluk hidup. Itulah hal yang mempengaruhi. Sekarang kita masuk di dalam bagaimana persebaran daripada flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia adalah tidak sama, artinya adalah berbeda-beda. Yang mempengaruhi perbedaan daripada persebaran flora dan fauna tadi adalah yang sudah disebutkan oleh si Yonan. Adanya perbedaan iklim, adanya perbedaan tanah, adanya perbedaan ketinggian tempat, adanya makhluk hidup. Itulah yang mengakibatkan, itulah yang membuat adanya perbedaan persebaran tersebut. Bisa kira-kira dipahami? Nah, sekarang kita masuk di dalam apa saja persebaran daripada flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dibagi atas 3 bagian. Bukunya pastinya sudah dibaca di rumah. Jadi kalau kita masuk di dalam persebaran flora dan fauna, kalian tentunya adalah sudah paham bagaimana pembagian daripada persebaran flora dan fauna tersebut. Sudah kan? Nah, di mana persebaran flora dan fauna dibagi atas? Ada yang tahu? Dibagi atas di Indonesia. Sekarang kita bercerita tentang Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi atas? Ayo, dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah persebaran flora dan fauna di wilayah barat atau di bagian barat. Di bagian barat tentunya adalah berbeda jenis faunanya dengan di bagian tengah dan timur. Oke? Nah, yang kedua ada disebut dengan namanya bagaimana persebaran flora dan fauna di wilayah tengah. Tengah ini atau juga disebut dengan namanya bagian peralihan. Kenapa dikatakan ini peralihan? Adanya perbedaan dari bagian barat ke bagian barat dengan bagian timur. Jadi dia di tengah-tengah. Makanya dia disebut dengan peralihan. Yang ketiga, yang terakhir, di mana jenis daripada persebaran itu adalah persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian timur atau dikenal dengan bagian Australia. Jadi kenapa bisa sama, ada persamaan jenis daripada flora dan
dan fauna di bagian timur dengan Australia, itulah makanya disebut dia sama dengan bagian Australia. Bisa dipahami? Oke, jadi inilah nanti yang akan kita bahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kira-kira yang pertama adalah persebaran di bagian barat Indonesia. Siapa yang tahu jenis daripada faunanya? Ayo tunjuk tangan. Yang tahu jenis faunanya apa? Ayo Mira, sebutkan jenis fauna di bagian barat Indonesia. Rafael, bagian jenis fauna di bagian barat Indonesia. Contohnya adalah seperti, oke, coba dulu Fedora. Hewan bagian barat Indonesia bagian barat yaitu hewan orangutan, kerbau, tapir, banteng, rusa, gajah, buaya, biawak, kura-kura, ular, kadal, tokek, bunglon, penggiling. Oke, sampai situ. Itulah jenis daripada hewan yang ada di bagian barat Indonesia. Sekarang kita masuk di bagian timur Indonesia atau disebut dengan bukan bagian timur, bagian tengah Indonesia atau peralihan. Coba dulu sebutkan Cepayona. Kuda, sapi, banteng, kanoa, babi rusa, baduyung, kuskus, monyet hitam, beruang, katius, monyet, kebab, musang, biawak komodo, kura-kura, buaya, ular, soa-soa, burung dewata, maleo, mantan, dan lain-lain. Oke, itulah jenis daripada hewan yang ada di bagian tengah Indonesia. Yang terakhir adalah bagian timur daripada Indonesia atau disebut dengan Australia. Coba Mayata sebutkan jenis daripada hewan tersebut. Walabi, buruan, lihat, nagelan Papua, bos melayang, atau kemarin berkantung, itu kanguru, pohon, kelelawar, buaya, biawak, ular, ada kura-kura, nyuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan kanguru. Oke, yang paling terkenal di sana adalah kanguru. Di Australia juga dijumpai, iya kan? Itulah yang sebagai contoh adanya persamaan jenis daripada hewan di bagian Australia dengan bagian timur Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk materi tentang persebaran flora dan fauna tentunya adalah sudah bisa dipahami. Oke, kalau kita lihat kesimpulannya di situ adalah bahwa jenis daripada hewan yang ada di bagian barat, tengah, timur itu adalah tidak sama. Artinya adalah berbeda-beda. Yang mempengaruhi kembali lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran daripada flora dan fauna. Bisa dipahami? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Mengenai materi saya rasa sudah paham semua. Sekarang kita masuk di dalam kelompok. Coba bentuk kelompoknya masing-masing, yaitu satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan. Ayo, angkat mejanya untuk digeser. 6 orang Awas kan, awas.
yang perlu dikerjakan yang pertama adalah satu orang yang menulis bisa. Yang pertama adalah sudah untuk kelompok 1 mencari tentang jenis daripada hewan di bagian barat. Udah, mencari jenis hewan di bagian barat Indonesia. Bisa dipahami? Bagi kelompok 2 di bagian tengah atau peralihan. Kelompok 3 di bagian timur atau Australia. Kembali lagi di kelompok 4 adalah bagian barat. Kelompok 5 bagian tengah atau peralihan. Jadi apa yang dicari di dalam kelompok tersebut? Yang pertama adalah bagaimana ciri umum ataupun ciri secara umum, ciri-ciri daripada hewan secara umum di wilayah bagian yang sudah ditentukan. Udah, yang kedua adalah wilayah persebarannya di Indonesia. Hanya 2 ini saja yang perlu diskusikan. Bisa dipahami? Oke. Waktunya adalah 30 menit dari sekarang bisa dikerjakan. Nanti setelah saya dikerjakan, kelompok setiap kelompok presentasi ke depan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Apa, Bu? Ya, Bu. Ini udah mati kan videonya. Foto aja kan kelompok. 13 menit. Suruh jalan. Woi. Action kalian dulu ya, weh. Terus kelompok orang siapa yang membuat pertanyaan? Oke, Rafael. Tentunya nanti Rafael kasih pertanyaan sama orang itu. Terus kami dong. Oke, ayo silakan. Ini jadi ciri dan persebaran. Itu yang pertanyaannya di bagian apa? Bagian barat Indonesia, ya. Iya, diskusikan ya.
Oke, waktu untuk diskusi sudah selesai. Jadi kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ayo, silakan. Yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama memperkenalkan kelompok dan memperkenalkan namanya. Yang kedua adalah membacakan hasil daripada diskusi. Yang ketiga menjawab pertanyaan daripada kelompok yang bertanya. Oke, bisa dipahami? Enggak, sendiri aja. Bisa dipahami? Oke, silakan. Kami berikan kesempatan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas geografi. Yang pertama, hewan di bagian barat Indonesia yaitu orangutan, monyet kelot, tapir, banteng, rusa, gajah, badak bersula satu, buaya, biawak, kura-kura ular, dan burung hantu. Ciri-ciri hewan di wilayah bagian barat Indonesia yaitu yang pertama hewannya tidak memiliki kantung, yang kedua banyak jenis kera, yang ketiga mamalia memiliki tubuh yang cukup besar, yang keempat dapat ditemukan berbagai jenis reptil, yang kelima dapat dijumpai berbagai jenis burung dengan suara yang merdu dan warnanya yang indah, yang terakhir yaitu memiliki banyak jenis ikan tawar. Persebaran fauna di bagian barat Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Oke, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan apa saja yang menjadi jenis daripada hewan di wilayah barat sudah pertama. Yang kedua ciri-ciri daripada hewan tersebut secara umum, dan yang ketiga adalah persebarannya. Oke, jadi untuk kelompok lain kami lemparkan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 silakan berpertanyaan. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, bagaimana sih tempat cakupnya wilayah-wilayah persebaran fauna di Indonesia? Bagaimana, sudah mengerti, sudah paham pertanyaan mereka? Sudah? Atau diulangi lagi? Berapa ya? Fauna bagian Indonesia mencakup di wilayah mana? Fauna di Indonesia mencakup wilayah apa saja ini, Mas? Oke, bisa dijawab? Silakan. Fauna di wilayah bagian barat Indonesia itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Oke, berapa ada di mana? Nah, kesimpulannya bahwa wilayah daripada persebaran flora dan fauna di bagian atas 3, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Oke, bisa dipahami? Silakan tutup diskusinya dan kembali ke tempat. Sekian dari presentasi kami. Tidak ada Oke, baik. Oke, sekarang bagus diskusi masing-masing.
tugas jangka lembar kerja yang sudah saya bagikan kemarin. Kalau kerjakan waktunya adalah 10 menit dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ya, kertas kerja yang sudah saya bagikan kemarin. Kerjakan pedora. Kerjakan. Ya, terus. Gue tak habis. Ya, Rama baca, Rama. Bos, Oke, selesai tugasnya. Selesai, Bu. Jadi untuk penilaian tugasnya nanti saya buat. Yang penting yang pertama adalah sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk berikutnya pertemuan minggu depan kita masuk dalam materi bagaimana konservasi daripada flora dan fauna di Indonesia. Jadi ada baiknya anak-anak saya mempelajari di rumah tentang materi tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Biar nanti pada saat pembelajaran jangan bingung untuk mempelajarinya. Oke, bisa dipahami? Jadi setelah kita mempelajari tentang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia, kesimpulannya adalah persebarannya adalah sama-sama. Artinya di sini adalah bahwa setiap daerah memiliki perbedaan jenis daripada flora dan fauna. Tidak ada yang sama. Oke, bisa dipahami? Sejauh ini tentang pembelajaran kita sudah berakhir. Artinya adalah materi berikutnya nanti akan dibahas di dalam konservasi flora dan fauna. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan pengajar praktik Ibu Junitaria Girsang dan Ibu Eka Dasaria Nainggolan, guru geografi SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Karo. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Ibu Eka Dasaria Nainggolan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang sudah kita lakukan pada waktu lalu. Apakah Ibu ada waktu? Pasti ada, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika observasi dilakukan? Pada saat observasi dilakukan, ada perasaan menakutkan, pastinya karena yang biasanya kita pada saat proses pembelajaran hanya bersama dengan murid tanpa ada orang lain, artinya adalah tidak ada yang mengobservasi. Jadi pastinya saya merasa ada yang berbeda karena diawasi seperti itu. Jadi seperti merasa sedang ujian seperti itu kira-kira ya, Bu. Jadi merasa seperti ada beban karena ada yang mengawasi kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa mungkin umumnya seperti itu. Biasanya kita dalam kelas, kita sebagai guru dan siswa melakukan proses pembelajaran ini. Pada saat observasi ada yang melakukan pengamatan dan mencatat beberapa hal yang dianggap perlu seperti itu. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bagaimana menurut Ibu? Apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di pra-observasi kemarin sudah tercapai? Pada saat proses pembelajaran, tujuan yang saya buat itu sudah tercapai. Jadi apakah keseluruhan sudah tercapai atau sebagian yang tercapai? Hampir keseluruhan sudah tercapai proses pembelajarannya. Seperti itu, Bu. Kemudian mengenai model pembelajaran yang sudah direncanakan bagaimana, Bu? Ketepatan pada saat proses pembelajaran, model yang saya gunakan itu adalah dengan model pembelajaran adalah project. Jadi pada saat pembelajaran hampir 100% modelnya sudah tercapai, sudah hampir 100%. Jadi menurut Ibu, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan pada saat itu? Iya, sesuai seperti itu. Dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu,
apakah hal-hal yang menurut Ibu sebuah kendala dalam kegiatan itu? Pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan modul itu ada hal yang memang kurang tercapai karena kan dari situasi ataupun dari suasana kita berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan mereka harus bisa 100% untuk mengikuti model tersebut. Jadi contohnya adalah karena kami membuat proyek, ada juga anak-anak yang main-main tanpa ikut serta di dalam diskusi dan pembuatan proyek tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kelihatan kurang fokus. Kurang fokus nih ya. Jadi untuk selanjutnya, menurut Ibu apa hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah atau perlu diubah? Untuk selanjutnya pasti ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dalam metode pembelajaran dan ada yang saya tambah. Contohnya adalah karena anak-anak ini adalah merupakan dari latar belakang yang berbeda, jadi saya kondisikan dengan metode yang baru dan juga nanti akan saya lihat bagaimana kira-kira metode yang cocok untuk anak-anak ini, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bu. Jadi setelah melakukan pembelajaran yang saya ada di situ sebagai observer, menurut Ibu untuk refleksi diri bagaimana, Bu? Setelah kemarin dari observasi, untuk refleksi diri kedepannya adalah saya harus mempertimbangkan dan juga saya harus menyesuaikan bagaimana model atau metode pembelajaran yang tepat untuk mereka sehingga mereka dalam saat diskusi ataupun belajar tidak ada yang bermain-main sehingga peserta yang lain tidak bermain. Jadi itulah rencananya. Ya, rencana. Jadi harapan saya apa yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran di masa depan atau di masa akan datang itu dapat tercapai sesuai dengan yang Ibu rencanakan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dalam perangkat pembelajaran. Untuk Ibu, Mas Fatih ada yang perlu ditambahkan bagaimana? Sudah selesai coachingnya. Oke. Dari percakapan yang Ibu berdua sudah lakukan, saya sudah melihat sudah menggunakan alur cerita. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran tadi, tujuan dari percakapan tadi untuk menganalisis hasil observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu ya. Kemudian sudah ada identifikasi masalah, apa kira-kira apa masalah atau kendala ya di dalam pembelajaran. Kemudian ada rencana tidak lanjut. Tapi ada sedikit yang saya kenai di sini tadi komitmen atau tanggung jawabnya belum ditanyakan ya, apa siapa diajak yang untuk bekerja sama, kapan atau apa waktunya untuk melaksanakan tindak lanjutnya. Di situ aja tadi kurangnya. Secara keseluruhan sudah baik. Coach sudah menggali coachingnya, kemudian ada percakapan dua arah gitu ya. Coachnya tidak menghubungi, jadi bagus dan dilanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya penjelasan yang diulang. Terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi sampai kepada percakapan pasca observasi. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya dengan Ibu